Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan tetaplah bersemangat. Pagi ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu materinya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan kesamaan suku banyak. Bagian pertama, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian suku banyak. Nah, untuk materi ini tidak ada masalah, tidak akan ada kendala, karena operasi aljabar ini dari sejak SD pun kalian udah diajarin ya. Udah terampil penjumlahan, pengurangan, perkalian. Mungkin yang perlu diingat kembali untuk penjumlahan pengurangan itu, supaya bisa kita proses, ingat unsurnya harus yang sejenis. Kalau tidak sejenis sudah nggak bisa diproses baik penjumlahan maupun pengurangan. Sedangkan untuk perkalian itu udah nggak ada masalah. Nggak ada persyaratan untuk perkalian, apapun bisa dikalikan. Contoh A kali B ya, langsung kita jawab AB. Tapi kalau A tambah B ya udah nggak bisa ya, tetap aja A tambah B ya, hati-hati. Baik, kita ambil contoh. Diketahui suku banyak fx, nih 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat kurang 6x tambah 8 dan gx, x pangkat 2 kurang 2x kurang 3. Kalau kita mati masing-masing, suku fx ini adalah berderajat 3, yang gx adalah berderajat 2. Nah, pertanyaannya hitunglah fx gx, yang B nanti fx kurang gx, yang C fx kali gx. Baik, kita lihat satu persatu. Fx tambah gx, oke? Ya, tinggal jumlahkan nih. Kalau kita tuliskan ini fx-nya, ini gx-nya. Nah, sesuai persyaratan tadi tinggal kita amati. Suku yang berpangkat 3 ini enggak ada kepasangannya kan ya, berarti hasilnya tetap 2x pangkat 3. Sedangkan yang berpangkat 2 nih ada 2 nih, ya, karena sejenis ya. Ya, tinggal kita hitung, berarti 4 tambah 1 jadi 5x pangkat 2. Suku yang berpangkat 1 juga ada nih, negatif 6x dengan negatif 2x, sehingga kalau dihitung negatif 8x. Yang konstanta 8 dan negatif 3, hitung, berarti hasilnya jadi 5. Inilah hasilnya. Jadi kalau kita hasilnya tadi suku banyak fx berpangkat 3, gx berpangkat 2, hasil penjumlahannya ditunjukkan dengan derajatnya dari suku yang berderajat paling tinggi ya. Kemudian yang B, fx kurang gx, sama nih, kita tuliskan dulu nih, fx-nya dikurangi. Nah, ingat dari SD pun udah diajarkan kalau pengurangnya itu lebih dari satu suku ya, hati-hati, dikurungin dulu nih ya, jangan langsung terbuka nulisnya karena akan sangat berpengaruh. Oke. Nah, ini kita sederhanakan nih, kalau kita buka ini kurungnya, makanya ini jadi negatif kali plus 1x kuadrat, makanya jadi negatif x kuadrat. Negatif kali negatif 2x, makanya jadi plus 2x. Negatif kali negatif 3 jadi plus 3. Oke, selanjutnya udah tinggal diamati sama seperti penjumlahan di atas tadi, kita sederhanakanlah. Suku berpangkat 3 nggak ada pasangannya, berarti tetap 2x pangkat 3. Yang berpangkat 2 ini ada, tinggal hitung, berarti 3x pangkat 2. Suku berpangkat 1 ada nih, berarti hasilnya negatif 4x. Konstanta ada, 8 tambah 3 berarti tambah 11. Itulah hasilnya untuk penjumlahan dan pengurangan. Lanjut untuk perkalian fx kali gx. Nah, ini kita tulis dulu nih fx, ini gx. Berarti kalau kita lihat dari susunan tulisan ini yang mengingatkan kita waktu di sini, namanya perkalian suku banyak. Contoh sederhana di kelas 3 misalnya 2 tambah 5 kali 3 tambah 4. Ya, tinggal dikalikan satu persatu. Nah, ini pun sama aja nih. Mulai kita kalikan nih. Suku 2x pangkat 3 ini kita kalikan dengan setiap anggota dari suku gx ini, ada 3 nih, kalikan satu persatu. Suku yang kedua juga nanti begitu semuanya ya, dan seterusnya. Oke, inilah hasilnya nih. Setelah kita kalikan satu persatu yang tentunya teliti, udah kembali seperti operasi penjumlahan pengurangan tadi, kita amatilah untuk menyederhanakan yang sejenis bisa disederhanakan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan. Oke. Ini 2x pangkat 5 nggak ada ya. Ini hasilnya 2x pangkat 5.
Yang pangka 4 ini ada nih. Ya, ada 2. Udah tinggal kita hitung. Berarti ini kalau dijumlahkan negatif 4x pangka 4 tambah 4x pangka 4 habis. Ya, 0 nggak usah ditulis lah. Suku berpangkat 3 ini ada 3 nih. Ya, udah tinggal hitung. Negatif 6, negatif 8, negatif 6 berarti negatif 20 itu suku berpangkat 3. Jadi hasilnya negatif 20x pangkat 3. Suku berpangkat 2. Ini juga ada 1, 2, 3. Udah juga tinggal hitung. Negatif 12 tambah 12, 0. Tambah 8 ya. 8 berarti hasil akhirnya jadi 8x pangkat 2. Suku berpangkat 1. Ini berarti ada 18x. Di sini ada negatif 16x. Hitung berarti hasilnya tinggal 2x. Yang konstanta. Ini ada ini. Berarti kurang 24. Inilah hasilnya. Jadi kita lihat hasil perkalian fx dengan gx itu menghasilkan sebuah suku banyak berpangkat 5 atau berderajat 5. Artinya apa? Hasil dari perkalian dua buah suku banyak, hasilnya nanti adalah berderajat, yaitu dari hasil pangkat atau derajat suku fx ditambahkan pangkat atau derajat dari suku gx. fx tadi kan berderajat 3, gx berderajat 2, 3 tambah 2 berarti 5. Makanya hasil kalinya berderajat 5. Kita lanjutkan bagian kedua, yaitu kesamaan suku banyak. Nah, untuk kesamaan ini juga modal utama kita adalah mengingat kembali tentang konsep persamaan. Atau hal yang paling sederhana waktu di SD kita diajarkan dengan sebuah timbangan sederhana. Kalau sebuah timbangan udah seimbang berarti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kalau lebih kita jelaskan, makanya disebutkan di sini kesamaan itu adalah ruas kiri sama dengan ruas kanan apabila atau jika setiap suku di ruas kiri maupun di ruas kanan yang sejenis, koefisiennya harus sama. Ya. Jadi kalau ruas kiri sukunya ada 3 dengan masing-masing jenisnya, di ruas kanan juga harus ada 3 supaya nanti disebut itu 2 suku banyak yang sama. Baik, untuk jelasnya langsung kita ambil contoh di sini. Jika 4x pangkat 2 tambah 5x kurang 2 sama dengan 4x kuadrat kurang bx tambah c. Ini c ya. Maaf, ini c tulisannya agak ini. Tentukanlah nilai A, B, dan C. Oke, jadi sesuai dengan konsepnya tinggal kita amatilah suku-suku yang sejenis antara ruas kiri dengan ruas kanan. Nah, di kiri ada suku x pangkat 2. Banyaknya tepatnya 4x pangkat 2. Di kanan juga pasti ada suku pangkat 2. Kalau nggak ada, tidak mungkin kita katakan itu 2 suku itu sama. Jadi harus. Nah, di sini ada di ruas kanan ada AX pangkat 2. Karena 2 suku ini dikatakan tadi sama, berarti dapat kita simpulkan nilai A-nya sama dengan 4. Gitu ya. Kita lanjutkan. Di ruas kiri ada suku berpangkat 1. Lengkapnya ada 5X. Nah, kita amati di ruas kanan pun harus ada suku itu. Kalau nggak ada itu namanya tidak akan sama kan gitu ya. Nah, di ruas kanan ada suku yang berpangkat 1 itu sebanyak negatif BX. Nah, dari kesamaan ini dapat kita simpulkan berarti nilai B-nya ini sama dengan negatif 5. Kemudian di ruas kiri ada konstanta negatif 2. Di kanan ada C. Maka dapat kita simpulkan C-nya sama dengan negatif 2. Kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Jika 3x pangkat 2 tambah 2x kurang 5 per x pangkat 2 tambah 5x tambah 6 sama dengan A kali x kurang 3 per x tambah 3 tambah B kali x kurang 5 per x tambah 2 tambah 4c per x tambah 2 kali x tambah 3.
Tentukanlah nilai A, B, dan C. Jawabnya. Nah, yang ruas kanan ini kita sederhanakan dulu. Supaya benar-benar nanti bisa kita pasangkan sesuai konsep keseimbangan tadi. Nah, yang di ruas kanan ini, ingat, ini juga di SDO kita udah diajarkan bagaimana menjumlahkan atau mengurangkan pecahan. Berarti kita samakan penebutnya. Ini ada 3 pecahan ini. Nanti kalau kita amati, bisa kita samakan penebutnya ke X tambah 2 kali X tambah 3. Oke? Masih ingat ya? Waktu di sini misalnya setengah tambah sepertiga. Berarti kita samakan penebutnya ke 2 kali 3. Oke? Nah, jadi di sini akan kita dapatkan ini mengubahnya ke penebut yang baru. Berarti A kali X kurang 3 kali X tambah 2. Sedangkan yang ini berarti B kali X kurang 5 kali X tambah 3 ditambah 4C per penebutnya. Kita ambil penebut yang baru, yaitu ini kalau kita kalikan ini kan hasilnya adalah X kuadrat tambah 5X tambah 6. Terus kita sederhanakan. Ya. Ternyata ini di ruas kiri ya penebutnya udah sama. Di ruas kanan juga udah sama. Maka kesimpulannya pembilang di ruas kiri juga pasti akan sama dengan pembilang yang ada di ruas kanan ini nih. Oke, kalau kita tuliskan kembali. Nah, sama ke bentuk yang sederhana seperti contoh pertama tadi. Tinggal di sini tentunya masih ada pekerjaan kita, yaitu menyederhanakan sampai kita menemukan ya setiap suku yang ada di ruas kiri pasti akan sama dengan setiap suku yang ada di ruas kanan. Oke, jadi perlu kita lihat dulu nih ruas kanan terus. Kalau kita sederhanakan, maka akan kita dapatkan di sini nih. Sukunya ada 1, 2, 3. Di ruas kiri juga ada 1, 2, 3. Jadi udah sesuai dengan penjelasan tadi. Maka kita pastikan, kita amatilah. Di ruas kiri ada suku berpangkat 2. Di ruas kanan juga ada suku berpangkat 2. Nah, tinggal pasangkan. Maka 3X pangkat 2 sama dengan A tambah B tutup kurung X pangkat 2. Tentu dari sini, maka bisa kita simpulkan 3 itu sama dengan A tambah B. Nah, ini kalau kita tandai dulu persamaan pertama ya. Pasangan berikutnya di ruas kiri ada suku berpangkat 1. Di ruas kanan juga ternyata juga ada sama. Nah, kita pasangkan sesuai konsepnya tadi, kesamaan ya. Ya. Dari sini kita dapatkan kesimpulan bahwa 2 sama dengan negatif A kurang 2B. Kita tandai dulu nih persamaan kedua. Berikutnya di ruas kiri ada suku konstanta yaitu sebesar negatif 5. Di ruas kanan juga ternyata ada juga nih konstanta. Udah tinggal pasangkan, berarti negatif 5 sama dengan negatif 6A plus 15B tambah 4C. Oke, kita tanda ini, kita buat persamaan yang ketiga. Maka dari hubungan-hubungan ini semuanya bisa kita hitung nilai masing-masing variabelnya. Nah, kalau kita pasangkan persamaan pertama dan persamaan kedua, itu mengingatkan kita pada sistem persamaan linear 2 variabel. Ingat, menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel itu bisa dengan substitusi, bisa dengan eliminasi. Nah, ini tinggal kita eliminasi aja nih, karena kebetulan koefisien A-nya udah sama dan berlawanan tanda, berarti operasinya tinggal kita jumlahkan. Maka A ditambah negatif A jadi habis, B tambah negatif 2B berarti jadi negatif B. Di ruas kanannya berarti 3 tambah 2 sama dengan 5. Negatif B sama dengan 5 berarti B-nya sama dengan negatif 5. Untuk mempersingkat waktu, setelah kita dapatkan nilai salah satu variabelnya, udah tinggal kita substitusikan aja ke salah satu perangkat dari sistem persamaan tadi. Nah, misalnya kita ambil perangkat persamaan pertama tadi nih. A tambah B sama dengan 3. Nah, barusan kita udah dapatkan B-nya negatif 5, substitusi. Maka kita dapatkan nilai A sama dengan 8. Lanjut, nilai dua variabel udah ketemu yaitu A dan B. Di sini ada persamaan yang memuat variabelnya ada 3. Juga tinggal kita substitusi. Nih. Negatif 6A kurang 15B tambah 4C sama dengan negatif 5. Udah,
Kita tukarkan, negatif 6 kali 8 kurang 15 kali negatif 5 tambah 4C sama dengan negatif 5. Nih, udah tinggal dihitung ya. Maka kita sederhanakan, ketemulah 4C sama dengan negatif 32, C sama dengan negatif 8. Oke? Begitulah cara menentukan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam